Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan nikmat sehat untuk membuka presentasi ini. Tidak lupa kita haturkan sholawat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi petunjuk bagi umat manusia menuju ke jalan yang benar, yakni agama Islam. Semoga lantaran berselawat itu kita dapat mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Perkenalkan, di sini saya Erdina Afifah Salsabila, NIM C100.867, kelas A, ingin mempresentasikan tentang macam-macam pajak yang diberlakukan di Indonesia. Macam-macam pajak yang diberlakukan di Indonesia jumlahnya sangatlah banyak. Saya di sini membagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu macam-macam pajak berdasarkan kewenangan pemungutnya. Macam-macam pajak berdasarkan kewenangan pemungutnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, pajak pusat yang dikelola Dirjen Pajak, dan yang kedua, pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak pusat yang dikelola Dirjen Pajak adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang kedua adalah PPH atau pajak penghasilan. Ketiga adalah PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat adalah bea materai. Dan kelima adalah PBB atau pajak bumi dan bangunan. Dan yang keenam adalah BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Untuk BPHTB ini sendiri merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPH bagi penjual, sehingga pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Selanjutnya yaitu fiskal luar negeri. Fiskal luar negeri merupakan pajak penghasilan yang wajib dibayarkan oleh setiap orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah ini terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Untuk pajak provinsi sendiri contohnya yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dan untuk pajak kabupaten atau kota, contohnya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame. Selanjutnya yaitu macam-macam pajak berdasarkan wujudnya. Macam-macam pajak berdasarkan wujudnya ini dibagi menjadi dua, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Untuk pajak langsung sendiri adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada wajib pajak, seperti pajak penghasilan. Untuk pajak tidak langsung adalah pajak yang harus disumbangkan sebagai sumbangan wajib kepada negara yang secara tidak langsung dikenakan kepada wajib pajak seperti cukai rokok. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai. Selanjutnya yaitu macam-macam pajak berdasarkan dasar pemungutan. Berdasarkan dasar pemungutan ini, pajak dibagi menjadi dua, yakni pajak progresif dan pajak subjektif. Pajak progresif adalah pajak yang sebenarnya pajak yang besarnya berdasarkan dasar pengenaan pajak. Semakin tinggi presentasinya dengan semakin besarnya jumlah dasar pengenaan pajak. Selanjutnya yaitu pajak subjektif.
Pajak subjektif ini adalah pajak yang dasar pemungutannya berdasarkan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan. Tadi, di awal sudah saya jelaskan contoh-contoh seperti PPN, PPH, PPNBM, bea materai, pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Tapi belum saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Macam-macam pajak di Indonesia ini sangatlah banyak, dan saya akan menjelaskan 7 diantaranya ini. Yang pertama adalah pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau yang biasa kita kenal dengan istilah PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam wilayah Indonesia. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN itu. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Yang kedua adalah pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan ini adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Di sini yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Dan yang kelima adalah apabila dikonsumsi dalam merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. BPNBM ini merupakan pajak yang selain dikenakan PPN atas pengkonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPNBM. Selanjutnya yaitu bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Tarif bea materai ini sendiri yaitu Rp10.000 dan dikenakan satu kali untuk setiap dokumen. Selanjutnya yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB ini merupakan pajak pusat. Namun demikian, hampir seluruh realisasi penerimaan PBB ini diserahkan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Mulai tanggal 1 Januari 2014, PBB Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan dan Perhutanan Pertambangan masih tetap merupakan pajak pusat. Selanjutnya yaitu pajak kendaraan bermotor.
Berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ini adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lain. Selanjutnya yaitu pajak reklame. Menurut Peraturan Daerah Nomor 27 tentang Pajak Reklame, reklame yaitu benda, alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial dan dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Objek dari pajak reklame ini adalah penyelenggara reklame seperti reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame berjalan, termasuk pajak kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame film atau slide, serta reklame peragaan. Subjek pajak reklame ini adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame itu sendiri. Tarif dari pajak reklame yang ditetapkan adalah sebesar 25%. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis atau macam-macam dari tarif pajak. Yang pertama adalah tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional yaitu tarif yang presentasinya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Dengan begitu, seberapa besarnya jumlah objek pajak, presentasenya akan tetap. Contohnya adalah PPN yang presentasenya 10% dan PBB dengan tarif 0,5%. Selanjutnya adalah tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya atau tidak berubah-ubah. Contohnya adalah bea materai terbaru naik menjadi Rp10.000 dan merupakan single tarif. Selanjutnya yaitu tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif adalah presentase tarifnya semakin besar mengikuti besaran nilai objek yang dikenai pajak. Tarif pajak progresif ini dipecah lagi menjadi 3, yaitu tarif progresif, tarif pajak progresif tetap, dan tarif progresif regresif. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tarif pajak. Yang keempat adalah tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif ini merupakan kebalikan dari tarif pajak progresif. Nilai presentasinya semakin kecil jika nilai objek yang dikenai pajak semakin besar. Ada 3 jenis tarif pajak degresif, yaitu yang pertama, tarif degresif-degresif, yang kedua, tarif degresif tetap, dan yang ketiga, tarif degresif progresif. Selanjutnya yaitu tarif pajak ad valorem. Tarif pajak ad valorem ini adalah tarif dengan presentase khusus yang dikenakan pada harga suatu barang. Selanjutnya yaitu tarif pajak spesifik. Seperti namanya, tarif pajak spesifik ini adalah tarif pajak dengan jumlah tertentu dan dikenakan pada suatu barang atau jenis barang tertentu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.